Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baca doa dulu nah. Ayo Pikmin. Ya nah. Berdoa siap. Oke, apa kabarnya? Aduh, lemahnya. Apa kabarnya? Oke, pintar. Hari ini siapa yang tidak masuk? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah. Bu, tadi Irfan izin pulang karena sakit. Ya, enggak apa-apa. Demam ya dia? Boker, Bu. Boker. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat yang biasa aja, jangan yang kemarin ya. Oke. Tepuk semangat. Aduh, masih lemah. Sekali lagi. Tepuk semangat. Nanti sampai dia bahagia hari ini ya. Oke. Kemarin kita belajar tentang Tinggi harap. kita kan bahasa Indonesia. Dongeng. Ibu ulangi lagi. Materi tentang dongeng. Oke. Dongeng adalah cerita hayalan yang bertujuan untuk menghibur dan memberi pelajaran kepada pembacanya. Tokoh dalam dongeng itu biasanya berupa apa? Manusia. Apa lagi? Hewan. Apa lagi? Tumbuhan. Enggak ada ya? Yalah, tokoh penambahan. Lanjut, apa lagi? Pencerita. Enggak. Oke. Dan lain-lainnya. Dongeng memiliki ciri-ciri, yaitu ciri-ciri tidak benar-benar terjadi, menggunakan bahasa yang sederhana dan mengandung pesan moral yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui dongeng kita dapat belajar tentang sikap baik, apa lagi? Sikap Jujur. jujur. Apa lagi? Amanah. Amanah. Oke. Soleh. Soleh dan soleh. Banyak kesolehan. Tidak akan memperpanjang lagi, takut habis pula waktunya ya. Kita belum mengerjakan tugas, waktunya sudah habis. Aduh, jangan. Tapi sebelum kita mengerjakan tugas, sebelum ibu membagikan LKPD-nya, ibu mau melakukan exercise dulu. Kalian harus semangat. Yo. Dekat dulu ya, agak jauhin sedikit dari maju ini.
Ya, Bu. Oke, yang terbang ke atas sebentar yo. Yo. Yo, tegak. Yo, kamera dari mana? Dah, angkat. Oke, Sudah ya? Sebelum sudah. Belum. sudah. Belum sudah apa belum? Oke, dongeng tentang hewan ini termasuk kategori dalam kategori fabel. Yang dongengnya yang berisi tentang hewan-hewan. Pokoknya tentang tumbuh-tumbuhan itu termasuk kategori fabel. Sebelum kita mengisi tugasnya, kita perhatikan dulu cerita dari dongeng si kisah kancil dan buaya. Oke, perhatikan bagus. Nanti ibu nanya, di soalnya sudah ada siapa tokoh utamanya. Habis itu gimana sifat tokohnya, bagaimana cara dia, bagaimana kecerdikannya si kancil. Terus tuliskan pesan moral yang terdapat dalam si kancil dan buaya. Dan cerita anak. Waduh. Ingat dukung Riri dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton. Kisah kancil dan buaya. Di sebuah hutan belantara yang luas, tinggallah beraneka macam satwa. Salah satunya adalah seekor kancil. Kancil yang satu ini terkenal akan kepintarannya. Selain pintar, ia juga sangat ramah. Hai bebek, asik sekali kamu berenang. Iya kancil, air di sini sangat segar. Semua di depan sungai. Itu pohon buah-buah yang segar. Namun sayangnya, arus sungai itu begitu deras. Kancil tak berani menyeberangi sungai itu. Kancil segera mencari akal untuk menyeberang. Andai ada sesuatu yang bisa membuatku sampai di seberang. Tiba-tiba, ia melihat beberapa buaya yang sedang tertidur di dekatnya. Aha, aku jadi punya ide. Aku bisa memanfaatkan buaya-buaya ini. Kancil pun membangunkan salah satu buaya. Buaya, bangunlah sejenak. Hei, kenapa membangunkanku? Kau mau menjadi santapanku? Hai teman-teman, kemarilah. Aku punya berita bagus buat kalian. Bagus. Teman, kita akan dapat daging. Gaji. Benar. Kita anjing ngomong. Oke, sudah puas sama dongengnya? Puas. Nanti kita nonton lagi di pertemuan selanjutnya ya. Oke. Ibu minta kalian isi tugas dari ibu. Nah, ibu sudah menyiapkan tugasnya. Ya, pakai pen ibu aja. Oke? Nih, berkelompok aja. Kalian berdua ya. Ya Bu. Siapakah tokoh? Bawa pena Bu. Hasil. Bagaimana cerita tersebut? Bagaimana sifat tokoh kancil dalam dongeng? Nih, bagian terus. Sudah? Membuat Sudah. Ayo dari kelompok pertama dulu maju kelompok Ica. Ayo maju dulu. Ya, kalian maju. Ya, boleh. Sudah ini mau langsung. Tegak dong. Ya, aku yang maju. Yang pertama, siapa tokoh utama dalam dongeng si kancil dan buaya? Kancil dan buaya. Kedua, di mana latar tempat terjadinya cerita tersebut? Di hutan dan rawa. Tiga, Pintar. bagaimana sifat tokoh kancil dalam dongeng? Cerdik Cerdik dan dan menipu. Keempat, apa
cara yang dilakukan kancil untuk menyeberangi sungai? Membohongi buaya. Pintar kali kalian. Tuliskan pesan moral yang terdapat dalam dongeng si kancil dan buaya. Jangan suka berbohong dan jangan mudah percaya. Oke. Sudah, Bu? Sudah, Bu. Oke, lanjut. Bentar Bu, bentar Bu. Majukan, Cek. Majukan. Kami dari kelompok Ulang. utama dan kancil dan buaya. Kancil. Dan buaya. Di mana latar belakang kejadian tersebut? Di tepian sungai di hutan, Sungai Batanghari. 3. Bagaimana sifat tokoh kancil dalam dongeng? Pintar, cerdik, ramah dan suka menyapa, tapi suka membohong juga. lengkap, bagus. Sungai Batanghari. Jawab melewati. Apa cara yang dilakukan kancil untuk menyeberangi sungai? Melewati badan buaya dengan melompat dan membohongi segerombolan buaya. Oke, pesan moralnya. Jangan sering berbohong dan Pokoknya jangan sering berbohong. Oke, Iya. dulu, tepuk tangan dulu. Oke, pesan moral yang dapat kita ambil dari dongeng tersebut, kita harus cerdas, berpikir kreatif, dan tidak mudah menyerah saat menghadapi masalah. Selain itu, kita tidak boleh mudah percaya kepada orang. Nanti kayak buaya, saking percayanya sama si kancil, akhirnya dia dibodohi. Oke, kesimpulan dari kancil menyeberangi sungai tadi, kita belajar bahwa kancil adalah hewan yang cerdik. Sudah tahu kan kalau kancil itu hewan yang cerdik. Oke, kancil dapat menyelesaikan masalah dengan berpikir dan tidak mudah menyerah. Kita harus belajar dengan kancil. Kalau setelah belajar dengan kancil, belajarnya karena apa? Akalnya yang seribu. Tapi jangan suka berbohong. Oke, sifat kancil tadi ada plus minusnya ya. Yang mana yang harus kita contoh dan yang mana yang harus tidak kita contoh. Oke, gimana pelajaran hari ini? Seneng nggak? Senang. Nanti minggu selanjutnya kita nonton dongeng lagi ya. Oke, anak-anak hebat. Terima kasih sudah belajar dengan semangat hari ini. Teruslah rajin belajar, berani mencoba, dan jangan takut melakukan kesalahan. Karena dari kesalahan kita bisa belajar untuk jadi yang terbaik. Oke. Belajar bahasa Indonesia kita tentang dongeng cukup sampai di sini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're